Kami prediksi tahun ini, Bu, ya, yang kita drop itu tahun 2020 dibandingkan 2019. Minyak goreng kita itu drop itu kira-kira di 15%. Karena kita tahun 2020 itu mulai mengalami pandemi, semua panik, ketakutan dan lain-lain. Sekarang kelihatannya sudah mulai terbiasa and they know how to handle it. Gitulah. Sehingga dengan demikian kami prediksi pasar kita minyak goreng di tahun 2021 ini terhadap tahun 2020 bisa naik sekitar 7-8% pertumbuhannya. Jadi relatif baik. Baik, diproyeksikan tumbuh sekitar 7 hingga 8% seperti Halo? itu Pak Sahat ya. Selanjutnya Pak Sahat kita akan membahas terkait dengan Betul. hilirisasi. Dan itu sudah kita lihat, itu sudah. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan Silakan, Pak. hilirisasi dari produk sawit, seperti apa nih Jimny mendorong terkait dengan hilirisasi dari produk-produk sawit dan juga pastinya turunannya Pak Sahat? Oke, perihal hilirisasi, Bu, ya. Saya kira sangat banyak sekali yang perlu dilakukan, terutama di sawit. Jadi pertama kita lihat dulu tren dunia. Eating habit dunia itu sudah mulai berubah. Oke, konsumsi makanan itu kan terdiri dari 3, Bu, Monica. Pertama itu adalah karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein. Ya, karbohidrat cenderung mulai menurun, mungkin karena obesitas atau apa dan lain-lain, kemampuan knowledge lain. Sedangkan minyak dan protein nah, kalau protein dan fat meningkat tuh terutama adalah mereka minyak yang tidak punya trans fatty acid dan itu dimiliki oleh sawit. Kalau minyak lain untuk mendapatkan kualitas tertentu dan bisa tahan pada temperatur ruang harus dihidrogenasi dan diperkenankan lagi di dunia karena ada lemak yang namanya trans fatty acid yang menyebabkan kardiovaskular dan lain. Nah, disinilah potensi sawit itu yang kita lihat. Nah, dalam hal hilirisasi, saya kira pemerintah perlu ada 2 hal sebetulnya ya. Pertama di hilirisasi, teknologi yang selama ini dilakukan di Eropa untuk misalnya dari itu menjadi surfaktan, specialty lotion, kosmetik dan lain-lain itu sebaiknya kita pindahkan ke dalam negeri. Teknologi itu harusnya kita kembangkan dan itu nilai tambahnya itu bisa menjadi kira-kira $200-300 di atas harga CPO. Nah, ini yang perlu kita ubah. Yang kedua adalah byproduct yang ada daripada industri kita, industri oleochemical itu menghasilkan namanya gliserin. Gliserin itu kira-kira 10% daripada processing. Jadi per tahun kita menghasilkan gliserin itu di level 2,2 juta ton. Harga gliserin itu cuma $750. Tapi kita teknologi tambahan berubah jadi propilin, misalnya, itu harganya $800. Bayangkan 4 kali lipat ikan. Ini yang perlu dikembangkan. Dan untuk itu saya kira BKPM sudah mulai melihat akan memberikan insentif tertentu pada industri-industri yang mengembangkan produk hilirisasi ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.